Aku jelas sangat memanjakan istriku. Bahkan berjanji akan mewujudkan 99 keinginannya. Namun setelah sekretaris kecil itu muncul, dia tidak hanya sering menggunakan keinginannya untuk membantunya naik jabatan, tetapi juga berkali-kali mempermalukanku di depan umum demi membelanya. Yang lebih keterlaluan adalah, setelah sekretaris kecil itu melakukan kejahatan, istriku malah memaksaku untuk menanggung kesalahannya. Tepat saat aku patah hati dan mengajukan cerai, dia baru tersadar dan memohon dengan sedih. Sekretaris kecil istriku mengacaukan acara peluncuran produk baru. Nilai pasar perusahaan langsung anjlok setengahnya. Para pemegang saham mengerumuni Liu Fei, meminta pertanggungjawabannya. Aku mendengarnya berbisik pada istriku, "Presdir Jiang, bukankah dia masih berutang beberapa keinginan padamu? Li, cepat gunakan satu. Kalau tidak, aku tidak bisa menemanimu di perusahaan lagi." Sesaat kemudian, istriku membela Liu Fei di depan umum sambil memegang tangannya erat-erat. "Jiangmu, kau sendiri yang melakukan kesalahan. Kenapa memfitnah Afei? Cepat minta maaf pada Afei dan pulihkan nama baiknya." Aku tanpa sadar mengepalkan tanganku. Aku tidak ingat. Ini sudah keberapa kalinya dia membela pria lain di depan umum dan mempermalukanku. Padahal dulu kami sangat saling mencintai. Di pernikahan kami, aku berjanji dengan sungguh-sungguh akan memenuhi 99 keinginannya dengan segala cara. Selama 9 tahun, dia tidak rela menggunakan satu pun. Sampai Liu Fei muncul. Jiang Li menggunakan 97 keinginan dalam setahun. Semuanya demi membantu Liu Fei naik jabatan. Hatiku yang sudah lama hancur tidak merasakan apa-apa lagi. Setelah minta maaf, aku diam-diam mencatatnya dalam hati. Jiang Li, di antara kita hanya tersisa 2 keinginan terakhir. Semua orang di perusahaan tahu betapa tidak bergunanya Liu Fei. Semua orang tahu acara peluncuran itu gagal. Dan itu adalah kesalahan Liu Fei. Tatapan mereka padaku penuh dengan celaan dan kasihan. "Presdir Jiang, aku tahu betapa kau memanjakan istrimu. Tapi urusan perusahaan dan pribadi harus dipisahkan. Tidakkah kau takut mengecewakan semua orang dengan melakukan ini?" Benar, nilai pasar perusahaan anjlok begitu banyak. Bagaimana bisa tidak ada yang bertanggung jawab? "Presdir Jiang, pecat saja Liu Fei. Kalau terus begini, perusahaan akan hancur di tangan orang tak berguna itu." Namun, asistenku belum selesai bicara. Dia sudah ditampar dengan keras oleh Jiang Li. Dia begitu ingin membela Liu Fei, hingga langsung menelepon bagian personalia untuk memecat asistenku. Liu Fei, dengan mengandalkan perhatian Jiang Li, berjalan ke hadapanku dengan angkuh. "Presdir Jiang, jika kau tidak bisa mendidik bawahanmu, biar aku saja yang urus. Kau sudah mengaku salah. Kenapa dia masih berani menghinaku? Dipecat juga bagus. Anggap saja sebagai peringatan bagi yang lain. Agar semua orang tahu siapa yang berkuasa di perusahaan ini. Dan tahu apa yang boleh dan tidak boleh dikatakan." Melihat tingkah Liu Fei yang sombong, aku mengepalkan tangan begitu keras hingga telapak tanganku terluka. Hanya dengan begitu, aku bisa menahan diri agar tidak lepas kendali. Perusahaan yang kubangun dengan tanganku sendiri ini, sekarang setengahnya bermarga Jiang dan setengahnya bermarga Liu. Demi membantu Liu Fei naik jabatan, Jiang Li menggunakan puluhan keinginan untuk membantunya merebut prestasi dan jabatan. Bahkan berulang kali mempermalukanku di depan umum. Orang-orang yang mendukungku pun hanya bisa diinjak-injak oleh mereka. Asistenku yang terhina, dengan mata memerah, melempar tanda pengenalnya. "Presdir Jiang, aku tidak takut dipecat. Tapi aku tidak ingin perusahaan tempatku bekerja selama 10 tahun hancur begitu saja. Aku mohon, sadarlah. Jangan biarkan mereka terus berbuat semaunya." "Ya?" tanda tanya. Aku mengangguk terharu. Dengan sedih mengelus separuh wajahnya yang memerah karena ditampar. "Tenang saja. Hari-hari seperti ini akan segera berakhir. Karena keinginan Jiang Li hanya tersisa 2. Setelah dia menghabiskannya, aku baru bisa menceraikannya tanpa beban dan mengembalikan perusahaan ke jalur yang benar." "Jiangmu, apa yang kau lakukan?" Melihatku sedikit lebih akrab dengan asistenku, Jiang Li segera mendorong kami, menatapku tajam dan bertanya,
Jangan lupa aku istrimu. Bagaimana bisa kau melakukan hal seperti ini di depanku? Aku hanya bisa tertawa getir. Hanya menenangkan bawahanku. Dia sudah tidak tahan. Selama setahun ini, aku sudah lebih dari sekali melihatnya bersandar di pelukan Liu Fei. Setiap kali aku mau marah, dia akan menggunakan 99 keinginan yang kujanjikan. Memintaku untuk lebih berlapang dada. Sekalipun hatiku sakit, aku hanya bisa menelannya sendiri dalam diam. Lalu terus memanjakannya. Berharap dengan cintaku, dia akan berubah pikiran. Sekarang cintaku sudah habis. Yang kudapat justru kesewenang-wenangannya yang semakin menjadi-jadi. Menghela napas panjang. Tatapan dinginku tidak lagi menunjukkan kehangatan sedikit pun. Kau masih ingat kalau kau istriku? Kalau begitu kau seharusnya tahu aku adalah direktur utama. Memecat Ling atau tidak? Itu keputusanku. Mungkin karena belum pernah melihat sikapku yang begitu dingin. Jiang Li sedikit tertegun. Dengan suara yang melunak dan sedikit mendesak. Amo, hanya memecat seorang asisten. Apa kau bahkan tidak mau melakukan itu? Jangan lupa, dia yang lebih dulu menghina Afei. Aku tidak merobek mulutnya. Itu sudah cukup memberimu muka. Hati dan pikirannya hanya tertuju pada Liu Fei. Tidak rela membiarkannya merasa dirugikan sedikit pun. Sementara, Liu Fei yang manja berulang kali mempermalukanku. Dia justru pura-pura tidak melihat. Siapa yang lebih penting? Sudah jelas sekali. Aku bisa memecat Ling. Menahan kepahitan di hatiku. Aku berkata dengan datar. Dengan syarat kau harus menggunakan satu keinginanmu. Salah satu dari dua keinginan terakhir. Sekalipun Ling dipecat. Setelah bercerai, aku bisa merekrutnya kembali. Sayangnya, Jiang Li akhirnya mengalah. Selama dia tidak lagi menjelek-jelekan Afei, aku boleh tidak memecatnya. Tapi Jiang Wu, kau harus ingat aku adalah istrimu. Di kemudian hari, kau tidak boleh demi wanita manapun melawanku di depan umum. Aku melirik sekilas. Tangannya dan tangan Liu Fei yang terus tergenggam. Dan tidak pernah terlepas. Aku pergi tanpa menoleh ke belakang. Malam itu dia baru pulang menjelang jam 12. Dengan mabuk, dia memelukku sambil membawa seikat bunga. Amo, selamat hari jadi. Bukankah akhir-akhir ini kau sibuk sampai tidak sempat beli baju? Coba lihat setelan jas yang kupilihkan untukmu. Dia sedikit mendongak, memperlihatkan bekas ciuman yang jelas di lehernya. Di setelan jas yang dibukanya, inisial huruf di belakangnya. Ternyata itu adalah namanya dan nama Liu Fei. Di tengahnya bahkan ada gambar hati yang tertusuk panah. Sebelum aku sempat bereaksi, dia langsung merebutnya kembali. Dengan panik menjelaskan, aku datang terlalu terburu-buru. Tidak sengaja salah ambil. Dia segera mengeluarkan setelan yang untukku. Itu hanyalah pakaian biasa, tanpa ada desain khusus apapun. Jiang Li menyadari ada yang salah. Dan segera membuang setelan Liu Fei ke tempat sampah. Sayang, kau jangan berpikir macam-macam. Afei masih muda dan tidak tahu apa-apa. Dia bersikeras bercanda membuat baju pasangan denganku. Aku menyetujuinya hanya untuk mendorongnya agar bekerja dengan baik. Sebelum dia selesai bicara, aku memotongnya. Tidak apa-apa. Bajunya bagus. Dia tertegun. Sedikit terkejut. Kau tidak marah? Kenapa harus marah? Pertama kali, aku memergoki mereka berkencan. Aku langsung lepas kendali dan mengeluarkan perintah untuk memecat Liu Fei. Jiang Li segera datang ke perusahaan bersama Liu Fei, merobek surat pemberhentiannya, melemparkan sobekan kertas itu ke wajahku. Jiang Wu, apa kau harus seperti ini? Hanya karena makan malam dengan Afei, kau mau memecatnya? Jangan lupa apa yang pernah kau janjikan padaku. Cepat minta maaf pada Afei, lalu naikkan jabatan dan gajinya. Sejak hari itu, semua orang di perusahaan tahu bahwa istriku naksir pria lain. Dan aku hanya bisa pasrah melihat semua itu terjadi. Bahkan tidak punya hak untuk menunjukkan ketidaksukaanku di depan umum, baik cinta maupun sakit hati. Emosi-emosi ini tidak tak terbatas. Setelah habis terkuras, jangankan marah, hatiku bahkan tidak merasakan gejolak sedikit pun. Terima kasih, Amo. Aku tahu kau yang paling memanjakanku. Tenang saja. Setelah Afei bisa mandiri, aku tidak akan mengurusinya lagi.
dan akan merawatmu di rumah setiap hari. Sudah lama kan kau tidak minum bubur buatanku? Kebetulan hari ini adalah hari jadi ke-10 kita. Aku akan membuatmu mencicipi masakanku lagi. Samar-samar, Jiang Li menciumku sekilas, mengenakan celemak dan pergi ke dapur untuk memasak bubur. Aku jadi teringat setahun terakhir ini. Setiap kali dia membuatku sakit hati, dia akan memberiku sedikit cinta sebagai imbalan. Dengan cinta yang remeh itu, aku dengan bodohnya berpikir, orang yang dulu sangat mencintaiku pasti akan kembali. Hampir setiap malam, aku akan bermimpi tentang saat pertama kali bertemu Jiang Li 10 tahun lalu. Dia bilang dia jatuh cinta padaku pada pandangan pertama dan mengejarku dengan gigih. Saat itu, aku baru saja menjalani operasi jantung dan tidak bisa turun dari tempat tidur selama 100 hari. Sama sekali tidak tertarik untuk berpacaran. Aku bersikap sangat dingin padanya. Tapi meskipun begitu, dia tetap bersikeras mengantarkan makanan untukku setiap hari, menggunakan bahan-bahan kesukaanku, dan membuat berbagai macam hidangan. Ketulusan dan kegigihannya menjadi satu-satunya cahaya dalam masa kelamku. Jadi kami pun menikah, dan di pernikahan kami, aku membuat janji 99 keinginan itu. Bubur panas yang dibawa Jiang Li membuat pandanganku kembali kabur. Aku tanpa sadar bertanya, Jiang Li, hari ini adalah hari jadi ke-10 kita. Apa kau bahkan tidak punya kesabaran untuk menemaniku semalam? Jiang Li yang sedang mengganti sepatu menjawab dengan tidak sabar. Bukankah aku sudah memberimu hadiah? Lagi pula, kau dengar sendiri telepon Afei. Dia mabuk, makanya minta dijemput. Bagaimana jika terjadi sesuatu kalau aku membiarkannya sendirian? Aku tertegun, melihat ke meja. Di atasnya tergeletak surat diagnosis penyakitku selama sebulan. Masalah jantungku sudah kambuh begitu lama. Jiang Li tidak menyadarinya. Sementara, Liu Fei hanya minum sedikit. Dia sudah sangat khawatir. Aku tertawa getir. Tidak bisa berkata apa-apa. Baiklah, aku janji padamu. Begitu Afei aman, aku akan segera kembali. Bagaimana? Saat akan pergi, Jiang Li melihat air mata di mataku. Dan seolah berbelas kasihan, dia berkata, sebelum jam 2, aku pasti akan kembali membawa kue ulang tahun dan makan malam romantis bersamamu. Tapi sampai jam 3, dia tidak kembali. Di telepon, dia terburu-buru menjelaskan, Afei, tidak bisa ditinggal sendirian. Aku benar-benar tidak bisa pergi. Gunakan satu keinginan lagi ya. Kau tunggu aku di rumah baik-baik. Jangan marah-marah. Kalau kau tidak senang, aku juga akan sedih. Kali ini, aku senang mengeluarkan surat perjanjian cerai. Sudut bibirku tanpa sadar terangkat. Hanya tersisa satu keinginan lagi menuju kebebasan. Dalam tidurku, aku terbangun oleh telepon Jiang Li. Dia menangis memintaku untuk menemuinya. Kukira terjadi sesuatu yang berbahaya. Aku langsung bergegas ke sana. Baru tahu kalau Liu Fei menyetir sambil mabuk. Dan di depan ada pemeriksaan alkohol. Mereka tidak bisa lari karena ada mobil di belakang. Dia memintaku datang untuk menjadi kambing hitam Liu Fei. Jiangmu, tadi Afei tidak sengaja menabrak orang. Orang yang ditabrak itu sempat melihat Afei dan tahu dia mabuk. Jadi dia memanggil polisi di depan. Cepat minum sedikit anggur dan gantikan Afei. Kalau kau tidak minum, mereka akan curiga pada Afei. Jiang Li begitu panik hingga hampir menangis. Tapi semua emosinya adalah kekhawatiran untuk Liu Fei. Sama sekali tidak peduli dengan sikapku. Dia menyodorkan botol anggur ke pelukanku. Kenapa kau masih diam saja? Aku tertawa sinis dan mendorong botol itu. Kenapa aku harus menjadi kambing hitamnya? Jiang Li menjawab tanpa berpikir. Afei masih muda. Jika ada catatan buruk di arsipnya, itu akan memengaruhi masa depannya. Kau sudah tua dan punya segalanya. Kau harus menjadi kambing hitamnya. Aku tersenyum. Senyum yang getir. Betapa hinanya aku dulu. Sehingga di saat seperti ini, dia merasa wajar jika aku mengorbankan diri untuk membantu selingkuhannya. Melihatku diam, dia langsung tidak sabar dan memasang wajah masam. Jiangmu, jangan lupa kau pernah berjanji padaku akan memenuhi keinginanku dengan segala cara. Hanya memintamu menjadi kambing hitam.
Jangan bertele-tele. Dia menyodorkan botol anggur tepat di depanku. Seolah-olah mau memaksaku minum. Aku juga sangat ingin dia menggunakan keinginan terakhirnya. Agar semuanya selesai. Tapi masalah jantungku yang kambuh sangat serius. Begitu minum terlalu banyak, bisa langsung kambuh. Demi keselamatan, aku segera mundur selangkah. Kau juga bilang orang yang ditabrak tadi sempat melihat Liu Fei. Apa gunanya aku menggantikannya? Jiang Li hampir berteriak. Bagaimana jika orang itu tidak melihat dengan jelas? Lagi pula, asalkan kita beri kompensasi lebih. Kurasa dia tidak akan mempersulit Afei. Pokoknya aku tidak bisa membiarkan Afei mengambil risiko sedikit pun. Melihat keteguhan di mata Jiang Li, aku sadar bahwa di hatinya, aku bahkan tidak punya hak untuk dibandingkan dengan Liu Fei. Terpaksa aku harus mengatakan yang sebenarnya. Maaf, aku bisa memberimu satu keinginan tambahan. Tapi aku benar-benar tidak bisa membantumu dalam hal ini. Penyakit jantungku kambuh. Kau tahu betapa parahnya. Begitu minum alkohol, bisa membahayakan nyawaku. Mungkin karena teringat masa lalu kami. Teringat saat dia merawatku dengan penuh perhatian demi mengejarku. Kenangan selama 99 hari itu. Ekspresi tidak sabar Jiang Li berubah menjadi khawatir dan kasihan. Kenapa bisa kambuh? Amu, bukankah selama ini baik-baik saja? 9 tahun sebelumnya memang baik-baik saja. Tapi penyakit jantung paling takut dengan sakit hati. Sejak Liu Fei muncul, setiap hariku seperti mimpi buruk. Bahkan orang normal pun sulit menahannya. Apalagi aku, Presdir Jiang. Kenapa penyakitmu kambuh sekarang? Kenapa harus malam ini? Melihat niat Jiang Li untuk menjadikanku kambing hitam goyah, Liu Fei segera memeluknya dengan mesra. Dengan tampang yang seolah-olah sangat peduli. Selama Kak Ali senang, aku rela di penjara, punya catatan kriminal, dan menjadi sampah seumur hidup. Tapi aku tidak akan membiarkanmu menipu Ali. Mencapai tujuan dengan cara membuat Ali tidak bahagia. Begitu selesai bicara, Jiang Li seolah tersadar. Wajahnya menjadi sangat dingin. Jiangmu, hanya karena sedikit cemburu, kau mau menghancurkan hidup Afei. Kau keterlaluan. Dulu saat aku mengejarmu, kenapa aku tidak sadar kau adalah orang yang tidak menepati janji? Egois dan jahat. Setelah 10 tahun cinta sejati, di matanya, aku justru meninggalkan kesan seperti itu. Kata-kata kejam itu membuat hatiku yang kukira sudah tenang kembali terasa sakit. Aku tidak bisa menunggu lagi. Sekalipun harus mati, malam ini juga aku harus menyelesaikan semuanya dengannya. Baik, aku minum. Mengambil botol anggur, aku menggertakkan gigi dan menghabiskan setengahnya. Rangsangan kuat dari alkohol membuatku hampir sesak napas. Aku memegangi dadaku, berlutut di tanah, dan batuk-batuk. Liu Fei melirikku dengan sinis. Presdir Jiang, lagi mancing. Minum sedikit begitu mana cukup untuk pura-pura mabuk. Jiang Li memerintahkan dengan dingin. Habiskan 1 botol. Sedikit demi sedikit, aku memaksakan diri menghabiskan sisa setengah botol itu. Hampir seketika, rasa sakit seperti disobek terasa di jantungku, tapi kesadaranku yang kabur membuatku bahkan tidak bisa bersuara untuk meminta tolong. Hanya bisa terbaring di lantai membiarkan Jiang Li bersama. Liu Fei menimpakan semua kesalahan padaku. Saat polisi membawaku pergi, aku terbaring kesakitan di lantai dan terus kejang-kejang. Liu Fei berkata sambil tersenyum. Kak Ali, sepertinya Presdir Jiang sedang kambuh. Sesaat sebelum kesadaranku hilang, aku mendengar Jiang Li berkata, jangan pedulikan dia. Dia hanya pura-pura. Sekalipun benar-benar sakit, anggur ini pantas dia minum demi kau. Saat aku sadar, di kamar rumah sakit yang menemaniku selain polisi, hanyalah asistenku, Lilin. Presdir Jiang, kondisi Anda begitu buruk. Kenapa masih minum alkohol? Dokter bilang kalau terlambat 10 menit lagi, Anda tidak akan pernah sadar lagi. Selanjutnya, Anda istirahat saja dengan tenang. Pihak kepolisian sedang memprosesnya. Setelah Anda sembuh, baru akan dijatuhi hukuman mengemudi mabuk. Melihat Lilin, air mata kesedihannya menetes di tubuhku. Samar-samar aku teringat Jiang Li 10 tahun lalu. Sosok mereka berdua perlahan menyatu. Aku tanpa sadar mengangkat tangan
untuk menyeka air matanya dengan lembut. Tidak apa-apa, Jiang Li. Ling, karena aku sudah sadar. Penyakitku ini pasti bisa sembuh. Hanya butuh sedikit waktu. Beberapa hari berikutnya, Liling yang selalu merawatku, agar aku bisa melihat jelas siapa Jiang Li dan tidak lagi dikendalikan oleh cinta. Dia menyewa orang untuk mengambil foto Jiang Li dan Liu Fei yang sedang berkencan. Setiap lembarnya dicetak dan diberikan padaku. Di restoran barat, mereka berciuman diiringi musik romantis. Hotel tempat mereka menginap selama setahun. Resepsionisnya bahkan sudah mengenal mereka. Sebenarnya tanpa bantuan Liling pun, aku sudah lama tahu semua ini. Dan sudah menyimpan banyak bukti. Tinggal menunggu pulih untuk memutuskan hubungan. Amo. Mengemudi mabuk bukankah paling lama hanya ditahan 15 hari? Ini sudah 16 hari. Kenapa kau belum kembali? Ditelepon. Terdengar suara Jiang Li yang sedikit marah. Apa karena aku menyuruhmu menjadi kambing hitam Afei? Kau jadi tidak senang. Tapi bagaimanapun juga masalahnya sudah lewat. Lagi pula kau yang berjanji padaku. Apapun keinginannya akan kau penuhi. Jangan ingkar janji. Cepat datang ke kantor. Afi tidak sengaja kehilangan seorang klien besar. Sekarang hanya kau yang bisa menyelamatkannya. Setelah dia selesai bicara, aku baru menjawab. Maaf, aku tidak bisa menyelamatkannya. Kenapa? Apa kau cemburu lagi? Sudah berapa kali kukatakan padamu, aku melakukan ini hanya untuk melatih Afei. Tidak akan membiarkannya menggantikan posisimu di hatiku. Aku sudah muak mendengar kebohongan murahan ini. Aku memotongnya. Ini tidak ada hubungannya dengan cinta. Atau cemburu. Jiang Li, 99 keinginan yang kujanjikan padamu. Sudah kau gunakan semua. Kita cerai saja. Jiang Li tiba-tiba menutup telepon. Kurang dari 10 menit, sosoknya yang tergesa-gesa muncul di kamar rumah sakit. Amo. Kau bercanda apa? Bagaimana mungkin 99 keinginan habis secepat itu? Melihat ekspresi paniknya, aku sejenak tidak tahu harus merespons bagaimana. Perasaanku campur aduk. Jiang Li dengan mudah bisa melacak posisiku. Tapi selama setengah bulan dirawat, dia selalu mengira aku di kantor polisi. Akhirnya dia teringat padaku. Itu pun karena Liu Fei berbuat salah lagi. Dan butuh aku untuk membereskan masalah kekasih kecilnya. Aku malas bicara banyak. Baru akan mengeluarkan surat perjanjian cerai. Dia dengan marah menyingkap selimutku. Berbicara. Jangan kira aku tidak tahu. Keinginannya belum habis. Kau menakut-nakutiku dengan perceraian hanya karena tidak mau membantu Afei. Hanya karena kau berprasangka padanya. Jiangmu, apa kau benar-benar mau mengabaikan perasaan kita selama ini? Dan bersikeras menipuku? Aku menahan Liling yang tidak tahan lagi dan mau membelaku. Melirik Jiang Li dengan acuh tak acuh. Perasaan? Apa masih ada perasaan di antara kita? Coba lihat baik-baik apa yang sudah kau lakukan selama setahun ini. Aku memberikan sebuah buku catatan. Di atasnya penuh dengan catatan. Keinginan yang diucapkan Jiang Li. Setiap kali. Itu semua demi Liu Fei. Setiap lembar kertas penuh dengan bekas air mata yang sudah mengering. Lucunya, Jiang Li yang sedikit demi sedikit memicu penyakit jantungku. Dan hampir membunuhku. Justru mengucapkan kata perasaan. Aku memejamkan mata. Dengan sisa kesabaranku menunggunya selesai membaca. Lalu mengeluarkan surat perjanjian cerai. Keinginan yang kau minta. Aku memenuhinya satu persatu tanpa gagal. Tanda tanganilah. Karena kau sudah menyukai Liu Fei. Bersikaplah tegas. Biarkan kita berpisah dengan baik-baik. Tanganku yang memegang surat itu terhenti di udara cukup lama. Tapi Jiang Li tidak kunjung menerimanya. Dia sepertinya tidak mendengar kata-kataku selanjutnya. Perhatiannya terfokus pada buku catatan keinginan itu. Dia membacanya berulang kali. Wajahnya yang pucat, penuh dengan ekspresi tidak percaya. Bagaimana? Bagaimana bisa begini? Keinginan-keinginan ini. Selama 9 tahun, aku tidak mau menggunakannya. Kenapa tiba-tiba habis semua? Setelah lama, barulah dia mengangkat kepala menatapku dengan bingung. Amo, karena kau mencatatnya satu persatu. Kenapa kau tidak pernah mengingatkanku? Kenapa tidak menyisakan beberapa untuk kugunakan pada diriku sendiri? Sisa hidup kita masih panjang. Kan tanda tanya.
Aku tersenyum sambil menggoyangkan surat cerai di tanganku. Tidak panjang lagi. Jiang Li, hubungan kita berakhir di sini. Barulah dia sadar dan merebut surat itu. Lalu merobeknya hingga hancur. Aku tidak mau cerai. Amu, kau hanya bilang akan membantuku memenuhi 99 keinginan. Tidak bilang kalau keinginannya habis. Kau akan menceraikanku. Kita sudah bersama begitu lama. Bagaimana bisa kau meninggalkanku begitu saja? Matanya sedikit memerah, dipenuhi air mata. Seolah-olah dia sangat peduli dan tidak rela kehilanganku. Tapi setelah sadar, aku tidak akan lagi terpancing oleh umpan kecil. Mana mungkin dia masih mencintaiku? Itu hanyalah seperti setahun terakhir ini. Karena takut aku benar-benar patah hati. Dia sesekali memberiku sedikit imbalan manis. Aku menepis tangannya yang mencoba menggenggamku. Dengan nada tenang dan dingin. Tidak perlu pura-pura. Aku hanya sakit. Bukan hilang ingatan. Aku ingat semua perlakuanmu padaku selama setahun ini. Di matamu, keinginan-keinginan itu hanyalah alat untuk meminta dariku. Tapi di mataku, di balik setiap keinginan, yang terkuras bukan hanya janji, tapi juga cintaku padamu. Cinta sudah habis. Kalau tidak cerai, mau apa lagi? Aku menggoyangkan selang infus di punggung tanganku. Sampai sekarang pun, kau tidak terpikir untuk bertanya, kenapa aku dirawat di rumah sakit? Jiang Li, apa masih ada gunanya kita melanjutkan ini? Kukira setelah menjelaskan semuanya, dia yang sepenuh hati pada Liu Fei akan melepaskan kepura-puraannya dan dengan senang hati menceraikanku. Sekalipun ada masalah, itu hanya karena ingin mendapatkan harta gonogini yang lebih banyak. Tapi tak kusangka, dia justru memelukku. Sambil menangis terseduh-seduh terus mengulang 4 kata. Aku tidak mau cerai. Emosinya yang tidak terkendali membuatku sadar. Berbicara lebih lanjut, hari ini tidak akan ada hasilnya. Hanya akan mengganggu waktu istirahatku. Terpaksa, aku meminta petugas medis untuk mengusir Jiang Li secara paksa. Setelah itu, setiap langkahnya diawasi dengan ketat oleh Liling. Saat melapor padaku, Liling cukup terkejut. Jiang Li meminta orang mencari tahu tentang penyakitmu. Dia tahu kau sudah dirawat di rumah sakit selama setengah bulan ini. Tapi dia tidak melakukan apa-apa. Malah pulang untuk memasak untukmu. Bahkan saat Liu Fei diintimidasi di perusahaan dan menelpon meminta bantuannya, dia tidak peduli. Setelah terdiam cukup lama, aku baru terpikir satu jawaban yang masuk akal. Mungkin dia sedang berakting lagi. Ingin terus menghisap darahku. Malamnya, Jiang Li datang lagi menjengukku membawa 2 kotak makan. Meskipun Liling dan beberapa orang berjaga di depan pintu untuk menghalanginya, aku masih bisa mencium aroma familiar dari makanan itu. Meskipun selama menikah, Jiang Li sesekali masih memasak untukku. Tapi kebanyakan hanya sekadar formalitas. Makanan yang dibuat dengan tulus. Aromanya berbeda. Saat sedang melamun, Jiang Li yang seperti orang gila berhasil menerobos Liling. Dengan rambut acak-acakan dia masuk. Amu, beri aku kesempatan untuk menjelaskan. Ya, tanda tanya. Aku tidak pernah tidak peduli padamu. Hanya saja kupikir apapun yang terjadi tidak akan memengaruhi hubungan kita. Makanya aku sedikit egois. Kalau aku tahu keinginannya hampir habis. Kalau aku tahu penyakit jantungmu benar-benar kambuh. Aku tidak akan pernah memaksamu minum anggur dan menjadi kamu kambing hitam untuk Afei. Asalkan kau tidak lagi membahas perceraian, paling-paling aku tidak akan mengurusi Afei lagi dan akan fokus merawatmu. Jiang Li bicara banyak, bahkan mengungkit pengorbanannya untukku 10 tahun lalu. Akhirnya, dia membuka kotak makan itu dan menatanya hingga memenuhi meja. Setiap hidangan adalah kesukaanku. Dia seperti dulu. Sesuai dengan kebiasaanku. Dengan cermat menakar porsi nasi dan lauk, dia menyendokkan semangkuk kecil dan datang untuk menyuapiku. Amu, kenapa tidak makan? Saat ini, pemulihanmu yang terpenting. Jangan marah-marah lagi padaku. Ya, tanda tanya. Orang yang paling bisa merawatmu di seluruh dunia ini adalah aku. Aku tertawa sinis dan menepis mangkuk di tangannya tanpa ampun. Lalu mengambil makanan yang dibuatkan Liling untukku. Maaf, sekarang bukan kau lagi. Jiang Li menatap Liling dengan bingung. Saat berbalik,
Dia tidak sengaja menginjak. Pecahan mangkuk di lantai. Kakinya langsung tergores. Darah segar perlahan menggenang di lantai. Tapi dia sepertinya tidak merasakan sakit. Wajahnya basah oleh air mata. Kalian sudah bersama. Jiangmu, kau bersikeras menceraikanku. Karena wanita ini, waktu itu kau menentangku. Saat membela wanita jalang ini, seharusnya aku sudah bisa menebaknya. Emosinya semakin memuncak. Dan segera lepas kendali menyerang Liling. Petugas medis segera menahan Jiang Li. Memanggil keamanan untuk mengusirnya. Dengan berantakan, dia memegangi kusen pintu. Dan berteriak histeris padaku. Jiangmu. Memangnya aku kurang, apa dibandingkan Liling? Aku terdiam sejenak sebelum perlahan menjawab. Liling, hanya membawakanku makanan dan kau sudah tidak tahan? Lalu selama setahun terakhir, kau berulang kali berkencan dengan Liu Fei. Tidak pulang semalaman. Bagaimana seharusnya aku berpikir? Jiang Li, aku tidak peduli apakah kepedulianmu itu pura-pura atau tulus. Itu tidak mengubah fakta bahwa kau lebih peduli pada Liu Fei. Mengingat hubungan kita di masa lalu, aku bisa memberimu sedikit harta agar kau tidak terlantar di jalan. Tapi jika kau terus mengganggu, baik itu kau maupun Liu Fei, aku tidak akan segan-segan. Seiring dengan ucapanku, Jiang Li dengan mata penuh keputusasaan melepaskan kusen pintu dan ditarik dengan cepat oleh keamanan. Makanan yang dibawanya tumpah berserakan di lantai. Aroma dari masakan yang dulu paling kusukai, kini justru terasa memuakkan. Liling segera membereskan semuanya bersama petugas kebersihan, sambil melaporkan apa yang terjadi di perusahaan. Akhir-akhir ini, kau dan Jiang Li tidak mengurus perusahaan. Jadi para pemegang saham bersatu untuk mengusir Liu Fei. Liu Fei menjadi marah dan mengancam para pemegang saham dengan kelin di tangannya. Membuat semua orang merasa jijik. Apa perlu aku memberitahu? Agar orang lain menangani kelinnya dan menyingkirkannya terlebih dahulu. Aku tertawa. Untuk menghadapinya, apa perlu serepot itu? Dulu ada Jiang Li yang melindunginya. Aku ragu-ragu bertindak dan hanya bisa membiarkannya sombong. Sekarang, dengan satu kata dariku, dia akan diusir dari perusahaan dan tidak akan bisa membuat masalah lagi. Agar perusahaan cepat kembali normal, aku membawa obat darurat dan bangkit untuk berganti pakaian. Liling dengan cemas menahanku. Presdir Jiang, dokter menyuruh Anda fokus pada pemulihan. Tidak boleh sembarangan meninggalkan kamar rumah sakit. Aku melambaikan tangan. Fasilitas medis sekarang jauh lebih baik daripada 10 tahun lalu. Aku sudah bisa beraktivitas normal. Lagi pula, masalah yang kubiarkan terjadi harus kuselesaikan sendiri. Saat tiba di perusahaan, para pemegang saham masih berdebat dengan Liu Fei. Melihatku, Liu Fei seperti melihat sebutan penyelamat, menerobos kerumunan dan datang ke hadapanku. Lalu meludah dengan kasar. Jiangmu sudah datang. Kulihat siapa yang masih berani lancang di depanku. Melihat semua orang diam dan menunduk, barulah dia menatapku dengan puas. Kau datang di saat yang tepat. Cepat beritahu mereka. Kelin besar itu hilang karena ulahmu. Tidak ada hubungannya denganku. Sebagai kompensasi, berikan saja posisi wakil direktur padaku. Ini sudah dijanjikan Ali padaku bulan lalu. Aku tertawa, menatapnya dengan geli. Siapa yang memberimu keberanian untuk membuatmu seorang pecundang berani berbicara padaku dengan nada memerintah? Wajah Liu Fei memerah karena marah. Ali tidak ada. Kau mau berbuat senaknya. Aku masih memberimu muka karena kau penurut. Kalau tidak, percaya atau tidak, dengan satu kataku saja, kau harus tunduk pada Ali. Nanti kau sendiri yang akan malu. Saat ini, tatapanku pada Liu Fei, selain jijik, juga ada sedikit rasa kasihan. Aku ingat saat dia baru masuk perusahaan. Dia cukup cakap, sekalipun tidak bisa menjadi orang besar. Setidaknya dia bisa mendapatkan pekerjaan yang stabil. Tapi sejak Jiang Li menyukainya dan memberinya perhatian tanpa batas, dia benar-benar kehilangan jati dirinya. Menjadi sombong, arogan, dan angkuh. Sifat seperti ini membuatnya menjadi pecundang dimanapun dia berada. Apa maksud tatapanmu itu? Kau meremehkanku? Ya, aku akan menelpon Ali sekarang. Liu Fei dengan marah mengeluarkan ponselnya.
Tapi Jiang Li yang dulu akan langsung datang bahkan di tengah malam. Hanya karena satu pesan dari Liu Fei. Kali ini justru langsung menutup teleponnya. Liu Fei masih tidak terima. Ale pasti sedang ada urusan mendesak. Kau berani menunggunya kembali? Aku berani. Tapi malas menunggu. Aku meliriknya sekilas. Lalu dengan santai melambaikan tangan. Pecat dia. Langsung buang saja keluar. Mulai sekarang, perusahaan ini hanya bermarga Jiang. Tidak akan ada lagi orang lain yang ikut campur. Perusahaan sontak dipenuhi sorak-sorai meriah. Liu Fei menunjuk hidungku dan baru akan bicara. Tiba-tiba sebuah tamparan menghentikannya. Kemudian, yang lain ikut memukulnya. Liu Fei dengan cepat terkapar di lantai. Wajahnya babak belur. Seperti anjing mati. Diseret keluar. Saat akan dilempar keluar dari gerbang perusahaan. Sosok Jiang Li yang tiba-tiba muncul. Membuat semua orang langsung terdiam. Lepaskan Liu Fei. Ale, kau akhirnya datang. Saat kau tidak ada, Presdir Jiang malah bersekongkol dengan karyawan untuk menindasku. Air matanya langsung tumpah. Dia berlutut dan merangkak ke hadapan Jiang Li. Memeluk kaki Jiang Li dengan menyedihkan. Presdir Jiang, kalau kau tidak menyukaiku, kau bisa saja memecatku secara terang-terangan. Asalkan Kak Ali setuju, aku tidak akan mengeluh sedikit pun. Tapi dia malah menghinaku saat kau tidak ada. Ini sama sekali tidak menghormatimu. Kak Ali, aku kasihan padamu. Dulu, Liu Fei meneteskan air mata. Jiang Li akan marah besar seolah langit akan runtuh. Semua orang yang tidak menghormati Liu Fei akan dihabisi olehnya. Semua orang secara refleks menjadi panik dan menunduk menjelaskan. Tidak ada yang menindas Liu Fei. Dia yang berbuat salah, tapi tidak mau bertobat. Presdir terpaksa memecatnya. Benar, Liu Fei bahkan berencana menjual kepentingan perusahaan. Orang sesabar apapun tidak akan tahan. Kan tanda tanya. Melihat suasana yang tidak baik, aku segera maju membela karyawan. Jiang Li, jika ada urusan, temui aku secara pribadi. Jangan ganggu pekerjaan yang lain. Liu Fei bangkit sambil menyeka air mata. Kali ini, dia bahkan tidak lagi berpura-pura. Di depan umum berkata, Kak Ali, Presdir Jiang sama sekali tidak memberimu muka. Kau juga tidak perlu sungkan. Cepat gunakan satu keinginan lagi. Suruh dia minta maaf. Dan sebagai kompensasi, berikan posisi wakil direktur. Kalau tidak, bagaimana kau bisa meyakinkan orang lain nanti? Mungkin karena sudah terlalu lama menahan diri. Liu Fei kehilangan kesabarannya untuk berpura-pura kasihan. Mengandalkan perlakuan istimewa Jiang Li di masa lalu. Tatapannya padaku penuh dengan kemenangan dan provokasi. Semua orang berpikir, Jiang Li akan terus berdebat denganku demi membela Liu Fei. Tapi tak disangka, dia yang terdiam cukup lama justru mengangkat tangannya dan menampar Liu Fei dengan keras. Kau hanyalah mainan yang kupelihara. Sampah rendahan seperti hewan peliharaan. Apa hakmu menyuruh Amu meminta maaf padamu? Polisi sudah ada di bawah. Kau tidak hanya mengemudi mabuk dan menabrak orang. Kau juga memaksa Amu minum hingga mabuk untuk menjadi kambing hitammu. Perusahaan tidak menerima orang jahat sepertimu. Liu Fei terkejut karena tamparan itu. Memegangi wajahnya yang sudah memerah dan bengkak. Seluruh tubuhnya gemetar tak terkendali. Ale, ada apa denganmu? Bukankah kau bilang mau menjadikanku wakil direktur dan akan membimbingku dengan baik? Rencana untuk menjadikan Jiangmu kambing hitam juga kau yang usulkan. Bagaimana bisa kau menyalahkanku dan membuatku dipenjara? Jiang Li sepertinya takut Liu Fei akan terus bicara. Dia mengangkat tangannya dan terus menampar wajahnya. Baru berhenti setelah polisi datang. Melihat mata yang penuh keputusasaan, Liu Fei yang seperti kehilangan jiwa dibawa pergi oleh polisi. Liling bertanya dengan bingung. Apa yang terjadi? Aku juga tidak tahu. Tapi soal Jiang Li dan Liu Fei, aku sudah tidak peduli lagi. Entah mereka sedang berakting atau bekerja sama, atau benar-benar sudah putus. Itu tidak akan mengubah apapun. Setelah Jiang Li tenang, aku membawanya ke kantor dan kembali menyodorkan surat perjanjian cerai. Kalau kau tanda tangan sekarang, aku masih bisa memberimu sedikit uang. Kalau ditunda lagi, kau hanya akan pergi dengan tangan kosong. Kali ini, Jiang Li mengambilnya.
membuka surat perjanjian cerai dan membacanya dalam diam. Tak lama kemudian, air matanya menggenang di lantai. Amo! Dia mengangkat kepala. Matanya sudah sangat merah. Aku tidak mau uang. Kau dengarkan aku. Tidak memberiku sepeser pun, juga tidak apa-apa. Yang kuinginkan adalah kau. Aku tidak mau cerai denganmu. Selama setahun ini, aku memang sedikit dekat dengan Liu Fei. Tapi aku benar-benar hanya menganggapnya sebagai mainan. Mungkin karena sedang senang. Aku jadi sedikit berlebihan. Dan terlalu baik padanya. Tapi di hatiku, orang yang paling kucintai selalu kau. Dia tidak pernah menggantikan posisimu. Aku sendiri yang memasukkannya ke penjara. Semua yang kuberikan padanya, sudah kuambil kembali. Amo, apa kau masih belum mengerti perasaanku? Jiang Li memegangi dadanya. Kesungguhan di matanya tidak tampak seperti pura-pura. Samar-samar, aku teringat hari jadi ke-9 kami. Hari itu ada urusan mendesak di perusahaan. Aku harus pergi ke luar negeri untuk menanganinya sendiri. Saat mengantarku ke bandara, Jiang Li tidak bisa menahan air matanya. Aku memeluknya dengan sedih, mengatakan, masih ingat 99 keinginan yang kujanjikan? Bukan tanda tanya. Asalkan kau minta, aku akan meninggalkan segalanya untuk menemanimu. Jiang Li mengepalkan tangannya erat-erat, menangis cukup lama sebelum berkata, tidak boleh. Menjadikan perusahaan masuk daftar 500 besar selalu menjadi mimpimu. Aku tidak boleh merusak kesempatan ini. Meskipun aku punya 99 keinginan. Tapi setiap keinginan harus kugunakan untuk hal yang paling penting. Paling penting. Lalu, apa hal yang paling penting itu? Saat itu, Jiang Li tidak tahu. Tapi setelah Liu Fei muncul, kami berdua tahu. Jadi sekarang, sekalipun dia menangis, aku tidak tergerak sedikit pun. Hanya melemparkan foto-foto perselingkuhannya ke wajahnya. Aku bukannya tidak memberimu kesempatan. Aku selalu menunggumu kembali. Sampai aku benar-benar putus asa. Jadi, tanda tanganilah. Kau tidak akan bisa memperbaiki apapun. Jangan paksa aku untuk menuntutmu dan membuat semuanya menjadi lebih buruk. Jiang Li tetap tidak mau menandatangani. Dia seperti kesetanan, menggangguku siang dan malam. Selama menunggu persidangan, aku melanjutkan perawatan di rumah sakit. Dia tidak bisa masuk ke kamarku. Jadi dia berdiri di luar jendela sambil membawa kotak makan, memandangiku tanpa bergerak. Aku ingat 10 tahun lalu. Pada awalnya, dia juga melakukan hal yang sama. Kemudian, aku tersentuh olehnya dan memberinya kesempatan. Tapi kali ini, dia tidak punya kesempatan lagi. Presdir Jiang, apa kau benar-benar akan mengabaikannya? Besok akan ada hujan lebat. Dia sudah 7 hari tidak makan dan istirahat dengan baik. Aku takut jika terus begini akan terjadi sesuatu. Meskipun Yiling membenci Jiang Li, tapi ini menyangkut nyawa. Tidak bisa diabaikan begitu saja. Aku menghela napas. Dengan pasrah berkata, baiklah, aku akan coba membujuknya. Saat mata kami bertemu, mata Jiang Li yang tadinya sayu langsung berbinar gembira. Amo, kau akhirnya mau memaafkanku. Aku tahu kau masih mencintaiku. Liu Fei tidak akan bisa mengganggu kita lagi. Dia terbiasa hidup enak. Tidak tahan dengan perubahan drastis ini. Setelah disiksa 2 hari oleh orang suruhanku, dia jadi gila. Amo, asalkan kau senang, aku rela melakukan apapun untukmu. Dia berkata sambil mencoba memelukku. Aku mundur selangkah tanpa kentara dan mendorongnya. Lihatlah ke depan. Jiang Li, perbuatanmu ini selain menyiksa dirimu sendiri, tidak ada artinya sama sekali. Matanya memerah. Dia menangis dengan sedih. Amo, apa kau benar-benar mau sekejam ini? Jangan lupa saat kau dirawat di rumah sakit dulu. Hanya aku yang menemanimu dan merawatmu. Apa semua kebaikan itu tidak cukup untuk membuatmu memaafkanku sekali saja? Aku tanpa ekspresi. Dengan datar menjawab, aku tidak lupa semua kebaikan itu. Tapi perasaan sedalam apapun akan habis oleh 99 keinginan itu. Dan lagi, penyakit jantungku kambuh, hampir mati. Itu semua karena olahmu. Baik itu kebaikan atau utang. Kita sudah impas. Tidak ada hubungan apa-apa lagi. Keesokan harinya, pengadilan dibuka.
Jiang Li pergi tanpa mendapatkan apa-apa. Sejak saat itu, kami tidak pernah bertemu lagi.